Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Bang Kumis bercerita horor. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Malam ini Bang Kumis mau menceritakan cerita horor. Semoga kalian suka, dan kalau suka, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalau bicara tentang gedung tua yang sudah lama tidak digunakan, apa yang langsung terlintas di pikiran kalian? Sunyi? Gelap, mungkin ada suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Tapi bagaimana kalau ada yang lebih dari sekedar suara? Malam itu angin berhembus kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon di sekitar gedung tua yang sudah lama tidak dihuni. Gedung bekas kantor pemerintahan itu berdiri kokoh meski catnya telah mengelupas dan temboknya ditumbuhi lumut hijau. Lampu jalan di sekitar area gedung meredup, menambah suasana suram yang sudah mencekam sejak matahari terbenam. Pak Herman, seorang pria parubaya yang telah bekerja sebagai penjaga malam selama lebih dari 10 tahun, duduk di pos jaga kecil yang terletak di depan gedung. Malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan, suara jangkrik pun tidak terdengar. Dia menyesap kopi hitam yang baru saja dibuat, mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai menggelayut. Namun, di tengah keheningan itu, telinganya menangkap suara aneh. Seperti suara langkah kaki yang berat diseret di lantai atas gedung. Suara itu terdengar jelas, seolah ada seseorang yang sedang berjalan dengan terpaksa. Pak Herman berhenti menyesap kopinya. Dia menajamkan pendengaran. Suara itu masih ada, semakin mendekat dan kemudian berhenti tiba-tiba. Jantungnya berdegup kencang. Padahal, gedung itu sudah lama kosong dan tidak mungkin ada orang di dalamnya. "Ah, mungkin tikus besar," gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia mengambil senter dan tongkat kayu dari pos jaga, lalu berjalan menuju pintu utama gedung. Langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan dirinya untuk masuk. Tapi, dia tidak mau dianggap penakut. Begitu membuka pintu, bau apek yang tajam langsung menyergap hidungnya. Udara di dalam gedung terasa lembab dan pengap. Pak Herman menyinari sekeliling dengan senternya. Lorong panjang yang gelap terbentang di depannya, dengan lantai berdebu dan tembok yang penuh dengan retakan. Dia berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara yang terlalu keras. Setiap langkah kakinya menghasilkan gema yang memantul di sepanjang lorong. Lampu-lampu tua yang tergantung di langit-langit sudah lama mati. Hanya ada cahaya bulan yang masuk melalui jendela besar yang pecah. Tiba-tiba, suara seretan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Pak Herman menghentikan langkahnya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia menyorotkan senter ke arah suara, tapi tidak melihat apa-apa. "Siapa di sana?" serunya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang membalas pertanyaannya. Pak Herman menguatkan hati dan terus berjalan. Tangga menuju lantai atas terlihat samar di ujung lorong. Dia menaiki tangga dengan hati-hati. Setiap anak tangga berderit di bawah berat tubuhnya. Suara seretan itu kini terdengar semakin dekat, seolah sesuatu sedang menunggunya di atas. Sesampainya di lantai atas, suasana semakin mencekam. Lorong di sana lebih gelap dan pengap. Pak Herman menyinari lantai dengan senternya dan melihat jejak kaki yang samar. Jejak itu tidak mungkin miliknya karena debu di lantai masih tebal. Dia mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Langkah kakinya menggema di sepanjang lorong yang sunyi. Setiap kali dia berhenti, lorong itu kembali dipenuhi oleh keheningan yang menyesakkan. Tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar dari salah satu ruangan di sebelah kiri. Pak Herman menoleh dengan cepat, jantungnya berdetak kencang. Dia berjalan mendekati ruangan itu dan mendorong pintunya perlahan. Ruangan itu kosong, tapi bau anyir yang menyengat memenuhi udara. Pak Herman menyinari sudut-sudut ruangan, namun tidak menemukan apa-apa. Tapi saat dia berbalik untuk keluar,
Pintu yang tadi terbuka perlahan menutup sendiri dengan suara berderit yang panjang. Pak Herman merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Panik mulai merayap di hatinya. Tiba-tiba dari sudut ruangan yang gelap muncul sosok terbungkus kain kafan. Kepala sosok itu tertunduk, tapi perlahan mulai mendongak. Wajahnya yang pucat terlihat jelas dalam kegelapan. Mata kosong dan wajahnya yang tertutup bekas luka membuat Pak Herman ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dengan cepat, pocong itu meloncat ke arah Pak Herman. Suara kain yang bergesekan dengan lantai membuat suasana semakin mencekam. Pak Herman menjerit dan mencoba membuka pintu sekuat tenaga. Akhirnya, pintu terbuka dan dia langsung berlari keluar dengan napas tersengal-sengal. Cahaya senternya bergoyang liar, menerangi tembok-tembok kotor di sekelilingnya. Pak Herman terus berlari tanpa arah. Namun, setiap lorong yang dilewatinya selalu berujung pada tembok buntu. Seolah gedung ini berubah menjadi labirin yang ingin menjebaknya. Di belakangnya, suara loncatan pocong itu masih terdengar jelas. Pak Herman tidak berani menoleh. Dia hanya fokus mencari jalan keluar. Akhirnya, dia menemukan sebuah pintu besar yang sedikit terbuka. Dengan sisa tenaga yang ada, dia menerobos masuk dan menutup pintu dengan keras. Nafasnya terengah-engah, sementara tubuhnya bersandar lemas di pintu. Sunyi. Tidak ada lagi suara loncatan pocong itu, tapi bau anyir yang menyengat memenuhi ruangan. Pak Herman mencoba mengatur napasnya dan menyorotkan senter ke sekeliling ruangan. Ruangan itu kecil dan gelap, dengan dinding yang penuh dengan coretan-coretan aneh. Di sudut ruangan, terlihat sesuatu yang terbungkus kain kafan, tergeletak dengan posisi yang tidak wajar. Pak Herman merasakan darahnya membeku. Pocong yang tadi mengejarnya kini ada di dalam ruangan bersamanya. Wajahnya yang pucat kini tersenyum lebar, menampilkan ekspresi yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tubuh Pak Herman gemetar hebat. Dia ingin bergerak, tapi tubuhnya tidak mau menurut. Pocong itu perlahan mendekat, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah Pak Herman. "Saya bukan siapa-siapa, jangan ganggu saya," bisik Pak Herman dengan suara bergetar. Tapi pocong itu tidak berhenti. Wajahnya semakin dekat hingga Pak Herman bisa mencium bau busuk yang menyengat. Dengan panik, Pak Herman menjerit sekuat tenaga. Ketika Pak Herman membuka matanya, cahaya matahari pagi sudah masuk melalui jendela yang berdebu. Dia tergeletak di lantai koridor dengan wajah pucat pasi. Rekannya yang baru datang menemukan dia dalam kondisi linglung. "Pak Herman, Pak, bangun!" seru rekannya sambil mengguncang tubuhnya. Pak Herman tidak menjawab. Dia hanya memandang lurus ke depan dengan mata kosong. Malam itu telah meninggalkan luka yang tidak akan pernah hilang dari ingatannya.